Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ananda Dwilyani Sudrajat, mahasiswa Kebidanan semester 4 Universitas Medika Suherman. Di sini saya akan melakukan konseling mengenai psikologi menjadi calon seorang ayah. Siang, Bu. Siang, silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu? Ini Bu, saya mau konsultasi untuk persiapan seorang ayah dan istri saya mau melahirkan, apa saja yang harus dipersiapkan? Oh, seperti itu. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Bidan Ananda yang bertugas di BPM ini pada sore hari ini. Nah, sebelumnya boleh saya meminjam kartu identitas? Boleh. Bapak Mugi ya. Bersama siapa Pak? Sini. Sama istri saya, kebetulan lagi diperiksa di USG. Nama istrinya? Alvita Zahra. Baik, saya membutuhkan 10 menit untuk menjelaskan bagaimana psikologi seorang calon ayah. Nah, di sini saya memiliki brosur atau poster psikologi menjadi seorang ayah. Bapak bisa baca dan saya akan menjelaskannya ya. Nah, yang pertama itu di sini bisa dilihat gambarnya juga ya Bapak ya. Di sini ada yang namanya Chow-Dev syndrome. Nah, Chow-Dev syndrome ini seorang suami merasakan apa yang istrinya rasakan, seperti mual, berat badan bertambah, atau juga mengalami ngidam. Nah, biasanya kan ini dialami oleh seorang istri ya. Nah, ini juga sering terjadi pada calon seorang ayah, seperti itu. Terus yang kedua yaitu adanya rasa bangga yang berlebihan karena akan memiliki keturunan ya. Mungkin keturunan anak pertama mungkin sangat dinanti-nantikan. Nah, itu menjadi psikologi terjadi pada seorang calon ayah. Nah, ada lagi di sini poin yang kedua yaitu adaptasi bagaimana menjadi seorang ayah. Nah, yang pertama yang biasa menjadi masalah ini masalah keuangan. Nah, mungkin beban-beban keuangan akan melahirkan seorang anak pasti dipikirkan ya Pak ya. Nah, di sini saya menyarankan mulai dari sekarang mungkin bapaknya bisa menyisihkan uang untuk menjadi tabungan anaknya nanti setelah melahirkan, seperti itu. Dan yang kedua biasanya bapaknya ini sering mencemaskan anaknya, apakah anak saya lahirnya normal atau harus dioperasi, atau mungkin anak saya sehat atau tidak. Nah, ini biasanya sering dipikirkan oleh seorang ayah, seperti itu. Jadi iya, seperti itu. Nah, juga biasanya dipikirkan peran setelah melahirkan dan kemampuan menjadi seorang orang tua yang baik itu seperti apa sih, seperti itu. Lalu mungkin peran jadi seorang orang tua itu yang pertama harus bertanggung jawab ya. Bertanggung jawab itu bukan hanya masalah fisiknya saja. Nah, Bapak juga harus memberikan dukungan moral dan mental kepada istri Bapak. Karena istri Bapak kan sedang mengandung anak Bapak ya, seperti itu. Jadi harus ada tanggung jawabnya. Nah, juga pada masa ini suaminya harus bisa mungkin membagi pekerjaan rumah tangga, seperti mungkin bisa nyuci baju, nyuci piring, seperti itu. Iya, bisa dibagi dua nih, jadi meringankan pekerjaan istri, seperti itu. Lalu memenuhi kebutuhan fisik. Nah, jadi kan ibu-ibu ini harus makan makanan yang bernutrisi. Nah, Bapak sebagai calon ayahnya harus bisa mengontrol istrinya makan apa aja nih. Harus makanan sehat, harus makanan yang banyak mengandung nutrisi yang baik. Nah, juga harus melarang ibunya atau istrinya sering makanan junk food, seperti itu. Jadi Bapak harus bisa mengontrolnya. Nah, lalu ada pemenuhan kebutuhan kasih sayang.
Nah, jadi Bapak harus memperhatikan atau memberi kasih sayang sepenuhnya kepada istri dan calon anak Bapak. Jadi harus menghindari istrinya stres nih, seperti itu. Berarti perhatiannya harus dilebihkan. Nah, iya. Biar si mood istrinya baik. Nah, seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Apakah penjelasan saya jelas? Udah cukup jelas ya. Ada pertanyaan mungkin? Udah cukup. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, sekian video konseling dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.